semenjak adanya undang-undang nomor 16 tahun 2001 maka semua yang diganti ke dalam itu berarti turunan aturan perda yang sebelumnya ada rosa. Iya, banyak tidak. Saya nanya apa itu? Karena berarti asa atau media kita berubah itu sama saja. Itu bukan tetap di sini medianya. Perdanya ya, boleh ya. Jadi perlu ya. Persyaratan mendirikan bangunan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah tahun 2016 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2002 seperti ini ya. Ini bunyi Perda nomor 1 ya. Serta peraturan daerah nomor 1 Perda nomor 1 tahun 2020 tentang PRDB pajak dan retribusi daerah. Berikut adalah persyaratan untuk mendirikan bangunan ya. Saya kira persyaratan administrasi, status kepemilikan, sertifikat hak milik dan sebagainya, KTP pemohon, surat kuasa dan rencana tapak dan slide plan ya. Ini yang perlu ini persyaratan teknis. Simak baik-baik ya. Berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan, kesehatan dan kemudahan. 1. Gambar perencanaan bangunan atau arsitektur struktur map kan. 2 ya. Ini perda nomor 1 ini. Rencana drainase dalam sistem sanitasinya harus dia mempunyai drainase dan belakang. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW ya. Kesesuaian dengan koefisien dasar bangunan KDB, koefisien lantai bangunan KLB dan garis sepadan bangunan. Ini kan ada tertuang dalam perda nomor 1 ini. Saya baca 2024. Jelas ini kan ada ini di perda nomor 1 dan 2024. Izin lingkungan jika diperlukan. Izin di lingkungan, misalnya bangunan besar atau daerah sensitif dengan lingkungan. Tapi kan sudah jelas di sini. Kesesuaian dengan koefisien dasar bangunan KDB, koefisien lantai bangunan, garis sepadan bangunan. Jelas di perda, coba buka perda nomor 1. Iya, tapi ini kita buat kembali 2024 di perda nomor 1. Muatannya itu dia tidak menyebutkan secara spesifik GSD untuk jalan ini berapa. Iya, tapi kan sudah jelas kalau itu kan sudah jelas aturannya daerah dari atas sepadan nasional, sepadan provinsi dan jalan kabupaten sudah jelas. Ini kan sudah jelas juga di perda nomor 1 tahun 2024. Ini perda paling baru nih. Saya ikuti waktu pembahasannya ini masalah perda. Ada sepadan dalam sepadan jalan kan? Sepadan jalannya. Iya. Iya. Ada diingatkan juga masalah drainase di dalam. Iya. Iya Pak. Tapi Pak, kalau misalnya kita kembali ke bangunan yang tadi sesuai dengan perda yang kita bilang tadi, kan media disebutkan ya dan enggak, itu sudah perda itu sudah gugur. Kenapa? Ada lagi perda di atasnya. Jadi ini kita mengacu ke turunan Undang-Undang 2021. Ini turunan undang-undang diperkuat oleh perda. Jadi saya kira kalau perda yang dibacakan Pak Leo tadi, maaf, tidak Leo sudah sudah dibuktikan ada rosa. Judul perda itu tentang apa Pak? PRDB, perda nomor 1. Iya, tentang pajak retribusi daerah. Nah, itu yang berbeda Pak Ketua. Nah, ini yang ulama ini itu belum dibatalkan. Jadi selama belum di dalam undang-undang atau peraturan itu membatalkan atau mencabut dalam bahasa pasal-pasal tersebut, yang lama itu masih berlaku. Nah, kalau perda. Nah, ini perda nomor 1 tahun 2013 tentang bangunan gedung. Kata jelas tentang bangunan gedung. Jadi di dalam pasal 30 ini kita pada
pasal 30 tadi, ini kan kita bahas median jalan yang sebelumnya di atas tidak perlu saya jabarkan lagi. Persyaratan ruang sepadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditetapkan karakteristik lanskap eksterior jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sepadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan, jalur hijau median jalan, dan sarana utilitas umum lainnya. Maksudnya ini kan kita bahas yang ada bahasa median, penggunaan bahasa median atau as jalan perhitungannya. Nah ini di dalam Perda nomor 1 tahun 2013 yang belum ditaruh dan dibatalkan ini jelas perhitungannya median jalan. Nah ini memang ada kesalahan di dalam kita semua sekali, bahwa pemahaman tentang spesialis di dalam undang-undang itu masih belum ini. Jadi kita meraba-raba mana yang perlu, mana yang padahal ya ini sudah ada jelas di dalam Perda tentang bangunan yang untuk dalam eksekusinya itu Perpu, di mana di dalam Perpu soal bangunan itu ada dua, Perpu 23 2014 dan Perpu 24 2014. Perpu nomor 23 itu tentang perdagangan dalam arti di gedung dan lain-lain, dan Perpu 24 itu tentang pasar dan terminal C. Dan itu belum ada perubahan sampai sekarang, itu masih harus tetap jadi acuan. Nah, tapi karena penerimaan pajak kita, pendapatan kita yang terretribusi tadi pertama, itu yang tentang bangunan gedung belum disesuaikan dengan KSA, keterangan sertifikasi keahlian SKA. Nah, itu belum ada, sedangkan itu di dalam UU Cipta Kerja sudah ada. Nah, ini kan kita belum memfasilitasi dalam peraturan yang baru. Jadi di situ kami sebenarnya dia mau bertahun-tahun ini, gitu kan. Kalau misalnya kami menerapkan yang SRA itu dari dalam Nggak ada orang memang. Iya, Dan perizinan itu bisa sampai 10 tahun. Iya. Karena cuma satu, Pak. Ibu Prof ini acuannya ke Perda mana ini sebenarnya? Di PP 12 Pak ada itu. Enggak, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 maka semua yang menyatakan IMB diganti ke dalam PGB ya, itu berarti turunan aturan Perda yang mendukung akhirnya gugur dengan sendirinya kadaluarsa. Berarti apa kadaluarsa penyimpan itu? Enggak, coba Perda nomor 1 jelas ini. Berarti yang tentang STRA itu di PP 16. Enggak, iya betul tapi enggak. Perda nomor 1. Coba kita. Kita pasti juga yang SKA itu. Oh iya, itu dalam Cipta Kerja. Untuk PGB sendiri dimaksud pada kita itu di peraturan pemerintah yang baru soal gedungnya yang mengatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Nah, ini kan saya ambil dari Perda nomor 1 tahun 2020-an. Teknis yang mengatakan bahwa itu melanggar, ada jawaban saya ke pimpinan. Ya. Kalau dia tidak melanggar, ada jawaban saya juga ke Bupati. Pak, tim teknis PU mengatakan tidak melanggar. Nah, karena kebetulan keluarga ini, pada saat saya melakukan penertiban nanti, saya punya jawaban. Dia mengatakan dia tapi PU dinas teknis Sebelah kiri. dari bulu menoleh ke kiri. Ada. Ya, ke arah Tanjung Lipo. Nah, melihat begini. Karena saya dilema ini. Di satu sisi saya memerintah pimpinan, di satu sisi saya punya keluarga. Banyak kan mau di situ. Tidak, pokoknya lihat saja taruh, ada satu taruh termasuk. pokoknya yang punya gedung sendiri Nah, saya mempercepat. Tidak enak karena keluarga. Iya. Tapi kalau aturan yang disampaikan tadi, jangan live dulu, jangan sampai nanti kita dihancur. Ya, kita berada di Jalan Andi Mapanyuki, Jalan Poros, Kota Rantepao. Komisi 3 yang dipimpin oleh Bapak Julianto Mapilai meninjau langsung
ruko yang dibangun di Jalan Poros Andi Mapanyuki ya, yang diduga melanggar aturan pemerintah ya, samparan jalan. Ya, bangunan ini berdiri 5 lantai, sementara izin yang diminta kepada Dinas PUTR, Dinas Perizinan itu 3 lantai ya. Dan sekarang ini menjadi polemik dari DPR dan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kita lihat Ketua Komisi 3 Bapak Julianto Mapilai yang memimpin langsung turun lapangan ya, bersama dari Dinas PUTR ya. Nah, kita lihat dilakukan pengukuran ya dari khas jalan ke lokasi bangunan ya, ruko ini. Nah, jadi berdasarkan surat PBG yang dikeluarkan oleh Dinas PUTR ya, itu hanya 3 lantai, tapi pemilik bangunan ini membangun 5 lantai. Kita mulai dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan di atas itu keluar di bahu jalan ya. Ya, kita lihat ya. Ya, Komisi 3 dari yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bapak Julianto Mapilai bersama Pak Leo dari fraksi PD Perjuangan dan Ibu Yeni untuk Lombok. Kan jalan kabupaten ini. Jalan kabupaten ini berapa? 7. Jalan berapa? 7. Iya, Jalan Andi Mapanyuki ini adalah jalan kabupaten ya, bukan jalan provinsi ya. Jadi Dinas PUTR mengukur dari khas jalan sampai ke lokasi bangunan itu 7 meter ya. Ya. Di sana juga terlihat Pak Wakil Ketua DPR. Nah, ini bangunan yang ada yang menjadi polemik. Nah, bangunan ini terhenti ya sejak Dinas PUPR mengeluarkan surat teguran yang sudah melanggar perizinan ya. Bangunan ini perizinannya diperuntukkan 4 lantai ruko ya, dan ternyata dibangun 5 lantai. Nah, kita lihat dari tim dari PU. Jalan 11, jalan provinsi, badan jalan 9, sempadannya 10, jalan kabupaten 7 meter, jalan desa 5, sempadannya 10. Itu bangunan dari as strip median jalan. Salah, kan beda itu as dengan median. Kalau yang dari itu ada, kalau yang dari drainase ada di bangunan. Dia masuk 1 meter daerah bebas. Ya. Meter ya. Coba buka, minta tarik. Dari mana itu? Jangan. Ya, terlihat Ketua Komisi 3 Bapak Julianto Mapilai bersama dari Dinas PUPR melihat aturan ya, aturan terkait tata letak bangunan ya. As 7. Ini apalagi kalau kita ukur dari media. Jauh.
Ya. Ketua Komisi 3 mengambil sampel ya. Coba pakai yang ini. Ya, ambil sampel dari ruko yang ada di sebelahnya ya, toko handphone ini. Yan na yan eh, inaba tayo milang dulu udah kia jadi patokan ke. Coba ini atas ini kan lah. Berasa di mana? Ya di dong eh. Itu kan nah. Oh, ini. Itu kan nggak deh. Ini. Yang atasnya kan ini Ya, supaya dasar kan jadi dasar. ya. Kita lihat dari Dinas PU mengukur mulai dari bibir jalan sampai di has ya. Kenapa pakai aspal? Yang berapa ini? Iya, bangun jalan itu. Masa dia iya. Tengahnya? Ya, tengah. Iya. Jalan kabupaten. Jalan kalau kemudian sama jadi iya, keduanya kabupaten. Wah, tidak. Woi, senangnya, apa itu? Nah, berarti asa atau media kita perlu paham itu sama saja. Itu bukan tetap di sini medianya. Media tetap berada di tengah. Iya. Meter. Ya. Ya, dilakukan pengukuran ulang ya. Ya, dilakukan pengukuran ulang. Berapa? Saya kira 10 kalau di Provinsi di Pak Kipungano. sama teh. Lantai di mana? Lantai 5 ya? Iya. Oke. Itu kan atapnya nanti di situ. Keluar lagi. Iya. Kan kasi taknya. Ya, terlihat juga Bapak AP Popang yang juga masuk dalam Komisi 3 ya. Sangat tunggu jalan provinsi deh. Iya, betul.
bayangkan jalan-jalan provinsi ini, nah melanggar kok deh. Jadi itu sama. Jadi lah, tahun saya, satu jalan provinsi, dan jalan provinsi melanggar 3 meter. Yo, ntar ulangan dia, di jalan provinsi deh, tapi dengan jalan kabupaten terapis nih. Ya urus baru ini satu. Oh jangan. Anda, karena dialah. Kalau kita mau bantu, ya, kita memang harus melakukan. Dia tadi sampai ada yang baru. Iya. Yang baru, yang lantai 4 baru lagi itu apa? Yang lantai. Ini hilang sudah hilang yang di atas yang lantai 5. Iya. Tidak boleh ada teras lain keluar di atas. Ya. Atap-atap tidak boleh lagi. Ya atap kan taruh. Jangan kecil. Pokoknya lah posisi tetap nanti dia Pak gitu Ya. Apa kita talang tuh jadi berapa do bangunan langan. Itu tuh gue. Iya. Jadi yang mau jalan yang izin lantai. Ini izin 4 lantai. Sama ini namanya bisa kan 3 lantai gitu ya. Tambah 1 lantai. tambah 1 lantai. Yo, tapi yang 5 harus sudah potong. Lantai 5 itu Yo, harus silang. dengan konsekuensinya atapnya lah nama susi batu 3 lantai. Konstruksi 5 lantai, izin 3 lantai. Oh, iya. Ada memang orang yang spekulasi. Dia rencanakan seperti kita. Tidak, karena maksimum 4 lantai. Iya, memang tidak apa daerah Yang posisinya tuh kali kamu dari teknis yang mungkin bingung jual lapangan tapi apa tiba bukan. Tapi salah jawab bikin sini namanya desa Pak. Nah urus semua 3 lantai, nah ternyata jadi itu 4 lantai. Iya 5. Kalau di sini maksudnya kan baru TKB. Bayar 4 lantai, nah kodong itu 1 lantainya toh. Kita satu bahasa. Ya, kita lihat papan PBG-nya ya. Ya, terlihat di sini di papan PBG ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu DPWNTSP. Persetujuan bangunan gedung PBG itu 3 lantai ya. Ini, tahun 2024. Dan sekarang pemerintah dan dari dinas terkait, dinas PUPR dan DPR meninjau langsung bangunan ini ya, bangunan ruko ini yang sudah menyalahi persetujuan bangunan gedung ya, yang tadinya diberi izin 3 lantai, ternyata di lapangan membangun sudah menjadi 5 lantai. Harus yang provinsi lagi. Yang lagi kesu. Di atas. Yo. Sama tibanya mau bongkar 15 meter tiba-tiba ngukur. Berarti kita hitung juga ini nantinya P3,2 boleh. Jangan juga cuma 0 lantai. Ada juga hitungannya ini. Iya. Iya 3,2. Koefisiennya. Iya. Baru. Sebelum diganti kita stop Tambah dulu. IMB 1 lantai. Kalau dia mau penambahan bangunan. Jadi kan yang pengurusannya yang gratis, tapi retribusinya ada kan? Yang kita perubahan 2. Pengurusan gratis sekarang, retribusi yang ada. Harus kita menambah ya. Oh, itu ya. Nanti
Jadi saya buat besok ya. Pertanyaan kosong di atas, tidak boleh ada teras keluar. Ya, oke. Dibongkar yang biasa tuh Yang satu lantai. Iya. Pokoknya udah gampang, stop gitu. Boleh, baru tidak ada lagi namanya kalau tidak biasa. Ya, sekarang. Oke. Ya. Oke. Oke. Ada baru ya. rekomendasi. Iya, rekomendasi untuk dari